Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk membersihkan waktu, mari kita lanjut pelajaran kita. Menjamak sholat ketika sakit. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengqashar dan menjamak sholat. Terutama juga kita bahas terakhir menjamak sholat ketika musafir. Nah, sekarang kita akan bahas menjamak sholat ketika sakit. Saya terangkan dulu ya. Menjamak sholat ketika sakit ini hukumnya boleh, tetapi para ulama ada yang mengatakan sebaiknya bukan menjamak sholat, tetapi adalah menjamak jamak sunnah. Arti jamak sunnah itu adalah salat di awal, salat awal atau salat yang pertama dikerjakan di akhir waktu, dan salat yang kedua dikerjakan di awal waktu. Itu lebih para ulama sebagian mengatakan itu lebih afdal daripada orang yang hanya menjamak salat saja. Begini ya, bagaimana contohnya? Seperti umpama ada orang sakit, tapi sakitnya ini bukan sakit yang biasa ya. Jangan mentang-mentang cuman sakit, apapun sakit lalu menjamak. Enggak. Standarnya sakit itu yang boleh menjamak salat adalah sakit yang apabila orang itu mengerjakan salatnya di waktunya masing-masing, dia akan mendapatkan kesusahan. Ya, kalau dia merasa susah kalau dia salat di waktunya masing-masing, maka kondisi seperti itu sudah dikatakan kategori sakit yang boleh menjamak. Tapi kalau cuman sakit panu, kamu sakit apa? Sakit panu. Aku mau menjamak sholat, udah ada urusan. Atau cuman sakit apa namanya nih? Flu sedikit aja. Atau seperti saya radang tenggorokan. Oh, radang katanya, tapi dikasih daging rendang, kuat makan. Karena kalau sakit biasa nggak boleh jamak. Nah, jadi standar sakit itu adalah sakit yang apabila dia mengerjakan salat di waktunya masing-masing dia akan kewalahan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, menjamak salat ketika sakit itu boleh. Tapi kata ulama ada yang lebih baik daripada menjamak salat. Apa itu? Yaitu menjamak sunnah. Bagaimana menjamak sunnah? Yaitu mengerjakan salat yang pertama. Salat pertama apa? Maghrib atau zuhur, kan ya? Maghrib kan pasangannya dengan isya, zuhur dengan asar. Nah, maghrib dia kerjakan di akhir waktu. Nah, seperti ini umpama ini kan belum akhir waktu, masih lama maghrib. Nanti dia ngerjakan umpama maghribnya di 6:30. Karena sebentar lagi kalau isyanya kan kurang lebih jam 7:35 atau 36 tuh ya. 35 ya. Nah, jadi dia mengerjakan maghribnya umpama jam 6:30 di akhir waktu maghrib. Nah, kemudian selesai maghrib gak lama isya, lalu dia mengerjakan salat isya di awal waktu. Nah, begitu juga zuhur, dia mengerjakan salat zuhur di akhir waktu 3:30 umpama, karena kan asar jam 3:30, jam 3:40 kalau nggak salah. 3:30 dia ngerjakan asar. Setelah salat asar nggak lama dia, maksudnya salat zuhur ya, 2:30 salat zuhur. Tidak lama selesai salat zuhur, langsung dia masuk waktu asar dan mengerjakan salat asar di waktunya. Kata ulama ini lebih afdal dikerjakan seperti itu daripada dia menjamak salat
Seperti halnya musafir, yakni salat zuhur dikerjakan salat asar dikerjakan di zuhur, salat isya dikerjakan di maghrib, jamaah takdim umpama atau jamaah takhir umpama. Itu boleh dua-duanya. Tapi kata ulama lebih afdal yang jamaah sunnah tadi. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang melarang menjamak ketika sakit tadi. Nah, cuman pendapat ulama kita kalau orang sakit boleh menjamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Cuman ada lagi pendapat yang agak kerasan. Apa itu? Yang boleh ketika sakit itu hanya menjamak saja. Yani jamak takdim atau jamak takhir. Tidak boleh mengqashar. Jadi salat zuhurnya tetap 4, salat asarnya tetap 4, salat maghribnya tetap 3, salat isyanya tetap 4. Itu sebagian ulama. Tapi pendapat yang lain mengatakan, dan ini yang saya pakai kalau saya ngajarkan kepada orang yang memang orang itu memang sudah kewalahan, ya seperti orang yang sudah tua atau apa begitu. Sudah saya ajarkan kepada mereka, bapak atau ibu kerjakanlah sholat seperti halnya bapak musafir. Yani kerjakan sholat jamaah takdim atau jamaah takhir dengan cara mengqashar. Zuhurnya 2, asarnya 2. Bagaimana Pak, saya tidak bisa wudu? Ya sudah, ibu atau bapak bertayamum saja. Gimana tayamum? Sudah pakai dinding aja sudah. Ikut mazhab Hanafi atau yang lainnya. Sudah. Jadi dinding ini, nah, pegang begini. Kalau keluar cari tanah kan repot lagi. Dah pakai dinding begitu. Bagaimana cara tayamum? Seadanya saya ajarkan. Karena kalau saya ajarkan terlalu ribet nanti nggak selesai salatnya. Ya sudah, bapak salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Mau di jamaah takdim, jamaah takhir boleh. Tayamumnya 2 kali. Selesai salat zuhur, tayamum. Sebelum salat zuhur, tayamum. Setelah salat zuhur, tayamum lagi untuk salat asar. Jadi 2 kali. Begitu juga maghrib. Sekali untuk salat maghrib, sekali untuk salat isya. Seadanya. Oh bagaimana Pak, saya pakai pempesnya benajis. Sudah, seadanya sudah. Seadanya sudah, dimaafkan semampunya aja. Ya ittaqillaha wa taqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampunya saja. Ya. Kalau yang kuat ya enggak apa-apa, tapi kalau sudah seperti itu aja keadaannya sudah. Semampunya aja dia salat walaupun dia kondisinya bernajis dan sebagainya. Kalau seandainya nanti dia sehat nih ya. Sehat kembali, Masya Allah, panjang umur, sehat lagi, siapa tahu kan ada keajaiban. Maka sebaiknya dia mengqadha salat yang dia waktu sakit dalam kondisi seperti itu. Waktu dia sakit kan pakai pempes benajis atau apa, sudahlah. Kalau dia sudah sehat, alangkah baiknya diqadha. Itu lebih baik. Mudah dipaham kira? Baik. Kita baca lanjut. Satu, pendapat yang paling kuat sebenarnya tidak boleh menjamak sholat baik jamaah takdim ataupun jamaah takhir bagi orang yang sakit. Itu yang kita terangkan tadi ya. Lanjut. Tetapi adapun pendapatnya Imam Nawawi, Gadi Husain, Imam Ibnu Suraji, Imam Ruyani, Imam Mawardi, Imam Darami, Imam Mutawali, mereka itu membolehkan untuk menjamak sholat. Jadi boleh ya jamaah sholat. Lanjut. 2. Standar ketentuan sakit yang boleh untuk melaksanakan sholat jamak adalah sakit yang apabila dia melaksanakan sholat di waktunya masing-masing maka dia akan kewalahan untuk mengerjakannya. Sebagian ulama berpendapat adalah sakit yang dia dibolehkan sholat sambil berduduk. Nah itu sudah ya, kita terangkan semuanya tadi. Lanjut. Dibolehkan menjamak sholat ketika hujan dengan 5 syarat. Nah ini ketika hujan. Tapi saya tidak akan terangkan, kita cuma baca. Karena kalau saya terangkan nanti bapak-bapak tahu hukumnya, ilmunya. Nanti ketika hujan jamaah sholat, ketika hujan jamaah sholat, kosong masjid di sini nanti. Apalagi di Balikpapan kebanyakan hujan ini. Hujannya terkadang 1 hari, dari subuh sampai sore nggak berhenti hujan tuh. Gini jamaah sholat aja lah. Nah, jadi ini kita cuma baca, tidak kita terangkan. Dan menurut saya pribadi untuk masalah ini sebaiknya jangan mengerjakan jamaah sholat ketika hujan ini ya. Ala kulli hal. Lanjut aja, baca aja. 1. Sholatnya adalah jamaah takdim bukan jamaah takhir. 2.
Hujan selalu ada ketika takbiratul ihram di sholat yang pertama, juga ketika salam dari sholat yang pertama, dan terus menerus hujan itu ada turun dari salam sholat yang pertama sampai takbiratul ihram di sholat yang kedua, dan tidak disyaratkan hujan itu ada di selain 3 waktu tempat tersebut. 3. Sholat jamaah tersebut dilaksanakan dengan berjamaah. 4. Dia berada dari tempat yang jauh. 5. Dia merasa terganggu dengan hujan tersebut seperti dia takut basah, tetapi kalau ada payung maka dia tidak boleh menjama sholat. Habis. Nah, selesai. Dah, judul baru. Baik. Nah, salat Jumat ya. Sebentar dulu. Kita sudah selesai salat jamaah, sujud sahwi, sujud tilawah, sudah semua ya. Sujud syukur, banyak tuh kita tuh masalah-masalah kan ya. Nah, sekarang kita masuk bab yang baru, salatul Jum'ah. Boleh dibaca Jum'ah bisukunil mim ya, boleh juga bi dhammah mim, Jum'ah. Kalau dalam Al-Qur'an Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil Jumu'ah. Boleh dibaca Jumu'ah, boleh dibaca Jum'ah. Dua-duanya boleh. Baik, salat Jumat. Lanjut. 1. Sholat Jumat itu hanya 2 rakaat saja dan dikerjakan pada hari Jumat di waktu zuhur. 2. Pendapat yang paling kuat sholat Jumat itu adalah sholat yang tersendiri, bukan sholat zuhur yang dikosor, ya. yang turun potongan dari sholat zuhur. Stop dulu. Jadi sholat Jumat ini hukumnya fardu ya, wajib fardu ain bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Nanti kita akan sampai syarat-syarat orang yang wajib sholat Jumat. Sholat Jumat ini hanya 2 rakaat, nggak ada sholat Jumat 4 rakaat. Kecuali nanti ada satu masalah, niatnya Jumat tapi sholatnya 4 rakaat. Niyah bila sholah bila niyah. Nanti ada hukum masalahnya itu. Mungkin di sekitar kita mungkin ada aja nanti orang yang seperti itu. Niatnya Jumat tapi rakaatnya 4. Tapi nanti itu ya, masih lama lagi itu, mungkin ada sampai akhir tahun baru ketemu nanti itu masalah itu. Masih lama lagi. Baiklah ya. Apa tadi? Dia sholat Jumat cuma 2 rakaat. Enggak ada lebih dari 2 rakaat. Kemudian pendapat yang kuat bahwa sholat Jumat ini memang sholat yang khusus, bukan sholat yang potongan daripada sholat zuhur. Kan ada yang dalam pendapat ulama itu katanya sebagian ulama nih maksudnya salat Jumat tuh sebenarnya salat zuhur. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, kemudian diganti salat zuhur, salat Jumat. Jumat berapa rakaat? 2. Lalu 2 rakaatnya di mana? Di khutbah. Annal khutbata makanal rakaatain. Annal khutbata makanu rakaatain, bahwasanya khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat. Ya, jadi Jumatnya 2, khutbahnya kan 2 juga tuh ya, 2 kali khutbah. Nah, ada sebagian ulama mengatakan Jumat itu asalnya adalah zuhur 4 rakaat. Nah, kemudian Jumatnya salatnya 2 rakaat, lalu 2 rakaatnya di mana? Di khutbah tadi. Itu ada pendapat ulama. Cuman pendapat yang paling kuat, ini bukan potongan daripada zuhur. Bukan potongan daripada zuhur. Ya Jumat sudah. Jumat saja, tidak ada pakai potongan dari salat zuhur 2, kemudian khutbah menempati 2 rakaat zuhur. Nah, seperti itu ya. Dan ini pendapat yang paling kuat. Baik, lanjut. 3. Dinamakan hari Jumat karena pada hari itu orang-orang pada berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sebagian berpendapat adalah karena pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa telah bertemu
dan sebagian Stop, berpendapat pelan-pelan dulu. Jadi sebentar dulu, pelan-pelan. Baik, dinamakan Jumat. Kenapa dinamakan Jumat atau Jum'ah? Jumat itu asal katanya kan kumpul. Ya, kumpul. Makanya dinamakan Jumat karena di hari itu orang kumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, dan wajib hukumnya sholat Jumat ini secara berjamaah. Satu sholat yang wajib berjamaah dan sepakat para ulama. Tidak ada yang beda pendapat dari mazhab manapun. Sholat yang wajib berjamaah itu adalah Jumat. Itu sepakat para ulama. Tidak ada orang sholat Jumat sendiri. Tapi kalau sholat yang lain, sholat 5 waktu, sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu masih ada beda pendapat tentang masalah berjamaahnya. Apakah sunnah, apakah fardu ain, apakah fardu kifayah, apakah sunnah muakkad dan sebagainya. Itu ala kuliah masih beda pendapat. Tapi untuk Jumat itu sepakat para ulama bahwa sholat Jumat itu wajib dikerjakan dengan cara berjamaah. Karena dia berjamaah, maka hari itu disebut namanya Jumat, kumpul atau berjamaah. Kemudian sebagian ulama mengatakan dinamakan Jumat itu karena asal muasal Jumat adalah di hari Jumat itu adalah pertemuannya antara Nabi Adam dengan Siti Hawa di padang Arafah, di Jabar Rahmah, di padang Arafah yang Jabar Rahmah yang orang wukuf kemarin. Dan itu terjadi pada hari Jumat, setelah sekian lama antara Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah, dari saat dari turun dari surga terpisah. Nah ya, setelah sekian lama kemudian akhirnya bertemu di padang Arafah yang sekarang diabadikan menjadi Jabal Rahmah, Jabal gunung bukit kasih sayang. Dan sebenarnya kalau mau bicara Valentin, itulah hari Valentin tuh. Ya, padang Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Valentin. Karena pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Orang Islam hari Valentin adalah hari Jumat, hari kasih sayang. Kemudian kalau kita datang ke Jabar Rahman ya, nah, Jabar Rahman, coba nanti kita ya Pak Sabah, nanti kita berangkat umrah nanti ke Jabar Rahman tuh lihat saja tiangnya itu mungkin ada 3 kali lipat tiang kita ini lah. Besarnya di Jabar Rahman itu tiangnya itu bertuliskan macam-macam. Ada gambar love dikasih panah gitu kan ya. Kemudian ada gambar love dikasih nama fulan, suaminya sama istrinya, macam-macam. Kalau yang dulu yang kesana belum dapat istri, cuman ada incaran sudah digambar situ. Berdoa, ya Allah, kalau seandainya fulanah binti fulan itu bukan istri saya, maka hilangkan kata-kata bukan itu ya Allah. Paham nggak? Kalau umpama namanya yang dicintainya Agustina, ya Allah saya cinta dengan Agustina. Kalau seandainya, tolong jadikan dia istri saya. Tapi kalau seandainya dia bukan istri saya, hilangkan kata bukan itu. Artinya maksa sama Allah Ta'ala ini. Mau nggak mau harus kawin sama Agustina ini. Hilangkan kata bukan itu. Artinya kawinkan saya, jadikan Agustina itu istri saya. Bukannya dihilangkan. Hapus kalimat bukan itu. Saking ngebetnya itu. Wah, di Jabar Rahmat itu berdoa macam-macam orang. Ada yang mengikat janji suami istri, Pak, kita ikat janji di sini. Bapak udah boleh poligami lagi ya. Nggak boleh selingkuh, poligami selingkuh nggak boleh. Iya sudah, kita janji di sini, seia sekata. Banyak orang di situ melakukan itu. Dan masya Allah nih ya, dan masya Allah itu mitos kan ya. Tapi ala kulihal banyak orang yang berjanji seia sekata di situ, dan akhirnya masya Allah memang dia pernikahannya kekal. Kemudian bahkan terkadang masya Allah betul-betul cinta sehidup semati. Arti sehidup semati, umpama meninggal suaminya pertama, nggak lama mungkin 2 hari, 3 hari, atau seminggu meninggal lagi istrinya. Itu banyak seperti itu.
Banyak seperti itu. Di Balikpapan ada satu guru, siapa namanya? Guru siapa namanya? Di Karangrejo sini nah. Guru siapa namanya dulu? Sudah meninggal, lama sudah. Mungkin ada 15 tahun yang lalu meninggal. Meninggal istrinya kalau nggak salah, berapa hari kemudian meninggal lagi suaminya. Kata orang, cinta sehidup semati ini memang ya. Guru ini memang cinta dengan istrinya hidup semati. Nah, ala kulli hal dinamakan Jumat. Ada pendapat yang kedua karena di hari itu pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang lanjut, dan sebagian berpendapat adalah karena pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan dinamakan Jumat karena hari itu Allah menciptakan Nabi Adam. Dari mana? Dari tanah yang bermacam-macam. Dari tanah, lihat tembikar yang dibakar, diambil dari bermacam-macam tanah, ya. Ada yang warna merah, coklat, putih, kuning, hitam. Oleh karenanya kulitnya manusia bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang sawo mateng. Bahkan ada sampai sawo kematangan. Sawonya kematangan, busuk sudah habuk nih. Dia macam-macam kulitnya. Nah, ada juga yang mengatakan karena tercipta dari tanah yang bermacam-macam, tanah itu juga mempunyai sifat bermacam-macam. Ada yang subur, ada yang gersang, ada yang kemarau dan macam-macam. Nah, karena dia bermacam-macam, itu membuat sifat karakter manusia juga bermacam-macam. Ada yang subur, akhlaknya baik, ada yang pemarahan, ya, ada yang jelek. Nah, mungkin ada juga kata orang yang kata ustadz nih ya, kata para penceramah yang lucu-lucu tuh, itu dimanapun dia tinggal pasti selalu ribut dengan tetangganya. Tinggal di kampung ini ribut, tinggal di kampung sana ribut. Dimanapun dia tinggal ribut terus. Mungkin saja dia waktu diciptakan Nabi Adam tuh dia kena tanah sengketa gitu. Ya, kena tanah sengketa. Jadi sengketa terus dengan orang. Ya ala kul itu lucu aja Pak. Bahkan ada yang mengatakan ya, wallah alam di mana ambilannya. Ada yang mengatakan nanti kalau kita meninggal dunia, di mana kita nanti dikubur, disitulah tanah yang diambil oleh Allah untuk dijadikan Nabi Adam. Kita umpama meninggalnya di Balikpapan ya, berarti tanah yang dulu waktu Nabi Adam diciptakan tuh, ambilan tanahnya itu untuk kita tuh di sini, di Balikpapan sini. Di Balikpapan juga bermacam-macam wilayahnya di mana. Makanya tadi kalau kena tanah sengketa ya tadi itu dikubur di tanah sengketa itu. Ya, saya terus terang kepingin tuh meninggal tuh di Mekah atau di Madinah, kepingin banget. Ya, kalau meninggal di sana tuh di Mekah di Madinah. Banyak orang berharap di sana ya. Tahun ini yang berhaji berapa orang yang meninggal ya? Di orang Balikpapan ada meninggal di Mekah atau di Madinah itu. Setelah berhaji kemarin ada kabarnya meninggal. Ala kulil beruntung kalau ada orang yang meninggal di sana. Ya, tapi tergantung amal juga sih ya. Meninggal di sana di Mekah tapi amalnya Abu Jahal, Abu Lahab ya tetap saja. Abu Lahab kan Abu Jahal dikubur di Mekah sana. Ya, tidak ada manfaatnya. Tapi sebenarnya dimanapun kita meninggal, yang penting Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Dia. Tapi kalau ada orang meninggal di Mekah, Allah ridha kepada dia, dia ridha kepada Allah, itu menjadi nilai plus untuk dia. Kenapa? Kalau di Mekah dengan dekat Siti Khadijah, kalau di Madinah dekat Nabi dan sebagainya. Nah, itu beruntungnya di situ tuh. Ya ala kulli hal. Nah, karena Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, ada yang mengatakan tadi, dari tanah yang bermacam-macam dikumpulkan jadi satu, dibakar tanah tadi, dibentuk menjadi Nabi Adam yang kurang lebih tingginya 30 meter. Tingginya Nabi Adam 30 meter, lebarnya mungkin tidak tahu berapa meter. Lalu Allah meletakkan roh di dalam tanah tadi, maka bersihlah Nabi Adam. Hajin, alhamdulillah. Nabi Adam pertama kali bersin. Hajin, alhamdulillah.
Makanya kalau orang bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Karena yang pertama kali bersin, kata-kata yang pertama kali diucapkan Nabi Adam bersin tadi, alhamdulillah. Nah, disitulah disebut Jumat. Karena ya tadi diciptakan Nabi Adam dari bermacam-macam tanah. Baik, lanjut. 4. Orang-orang jahiliyah dulu menyebutnya hari Arubah. Arubah. Ya, hari Arubah. Dan para malaikat di surga menyebutnya hari Mazid. Yaumul Mazid, hari Mazid. Mazid itu bahasa kita bertambah. Arubah ya orang Arab jahiliyah menyebutnya Arubah sebelum datang Islam. Nah, sedangkan para malaikat hari Jumat itu mereka menyebut namanya Yaumul Mazid, hari yang bertambah. Bertambah apa? Tambah kebaikan, tambah rahmat, tambah maghfirahnya Allah di hari itu, di hari Jumat itu. Lanjut. 5. Hari Jumat adalah pemimpin dari segala hari-hari dalam seminggu. Baik. Sayyidul ayyam wa idul muslimin, ya kan ya? Apa tuh? Ya, Sayyidul ayyami wa idul muslimin. Pemimpin daripada hari, dari segala hari dalam seminggu. Hari rayanya orang Islam. Terus apa lagi tuh ya? Hah? Apa? Hajinya orang-orang fakir dan orang miskin. Nah, hari Jumat itu. Makanya kalau di Ampel nih ya, saya tinggal di Ampel tuh dulu tuh belajar tahun 98, tahun 97 98 itu saya sekolah di Ampel. Itu kalau hari Jumat tuh orang-orang yang minta-minta di makam Sunan Ampel itu kan banyak orang minta-minta. Itu mereka keliling. Mereka keliling ke tempat-tempat orang-orang, para habaib-habaib ya. Karena habaib itu kalau di hari Jumat tuh ada aja disediakan. Ngetok pintu tuh sudah tahu dia ini tempat ini, habib ini pasti ngasih uang nih. Jadi ngetok pintu, tok assalamualaikum, habib gitu. Habib buka pintu, sudah bagi-bagi duit. Tiap hari Jumat tuh. Ya. Hari bertambah kebaikan, orang-orang miskin dikasih. Kalinya numpuk duitnya lebih kaya daripada orang yang ngasih. Karena yang minta-minta tuh modelnya aja dia miskin padahal duitnya banyak gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Hari Jumat pemimpin dari segala hari dalam seminggu, hari rayanya orang Islam, kemudian juga hajinya orang fakir miskin. Nah, jadi hari raya kita itu dalam seminggu hari Jumat. Makanya di hari Jumat itu kita nggak boleh puasa. Makruh kita puasa kalau hari Jumat tuh. Jikalau cuma satu hari saja. Kalau nggak ada sebab makruh puasa. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari raya. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah di Balikpapan ini sudah banyak masjid-masjid yang mengadakan jamuan makan di hari Jumat itu. Ada yang prasmanan. Kalau yang prasmanan kalau nggak salah kayak di Wika, kayak di masjid mana itu prasmanan. Jadi habis sholat Jumat makan. Memang capek itu prasmanan, cuman puas. Arti puas itu ya puas. Orang makan semampunya ya, sebanyaknya habis sholat Jumat. Ada yang namanya Jumat berkah ya. Jadi dia ibu-ibu orang kelumpulan Jumat berkah datang kemana ngasihkan begitu. Ada yang bagi-bagi makanan hari Jumat pagi sarapan. Cuman sekarang di masjid-masjid banyak yang mengadakan Jumat berkah tadi. Habis sholat Jumat bagi-bagi makanan. Ada yang nasi kotak, ada yang cuma sekedar kue, ada ayam geprek, kan ya. Ada macam-macam itu. Masya Allah. Ada yang cuman teh, roti gitu ya. Dan itu memang dianjurkan begitu ya. Nah, ada guru memberikan amalan. Katanya kalau kamu punya hajat, kata guru nih ya, kamu punya hajat besar. Ya kamu sudah sholat ini, sholat itu, amalan ini, amalan itu. Ada satu amalan yang sangat mujarab itu. Yang kamu kalau memang ada hajat besar, umpama mau menang tender ini ya, atau mau apa begitu, maka kerjakanlah setiap hari Jumat itu memberikan makan orang yang selesai sholat Jumat. Kalau bisa 40 orang, jangan kurang daripada 40 orang, dan itu dikerjakan selama 40 Jumat. Kalau 40 Jumat berapa minggu tuh?
Hah? Berapa? Seminggu, sebulan 4 kali. Kalau 40 bagi 4 berapa? 10 bulan kurang lebih. Amalkan itu kata guru. Dan kamu lihat itu, hajatmu akan terkabul besar itu. Karena amalannya lama kan dalam 10 bulan tuh. Jangan, terkadang belum sampai 10 bulan sudah kamu lihat itu hajatmu terkabul. Tapi jangan sampai putus, mentang-mentang sudah terkabul kemudian nggak selesaikan. Jangan, selesaikan itu. Dan kalau sudah pun juga terkabul, kalau bisa jangan lepas itu. Amalkan setiap hari Jumat. Makanya kalau di Martapura tuh ya, di Martapura atau di Banjarmasin, anak-anak pesantren itu kalau hari Jumat itu sudah nggak mau masak dia. Karena kan di Martapura itu ada sebagian pesantren sambil masak sendiri. Ada yang ngekos, ada yang masak. Jadi kalau hari Jumat itu tukang yang warung itu nggak laku jualannya. Kenapa? Santri hari ini katanya kita cuman sarapan pagi, siang kita nggak usah mau warung, siang kita nggak usah masak. Kenapa? Itu Pak Haji itu pasti dia ngundang. Habis sholat Jumat pasti undang itu. Jadi kalau habis sholat Jumat makanan gitu. Dulu di Balikpapan sebelum adat istiadat yang seperti kita di Balikpapan ada makanan begini setelah sholat Jumat, itu yang sering melakukan amalan itu apa namanya, Haji Abu Hasan yang di Masjid At-Taqwa dulu yang ada itu. Itu kalau habis sholat Jumat orang pada ke rumahnya dia. Guru-guru yang jadi khatib apa pasti ke rumahnya dia. Yang punya hotel Gajah Mada zaman dulu. Tapi kan sudah meninggal orangnya. Itu amalan untuk mau cepat sugih, cepat kaya, amalkan itu. Ya. Nah, oleh karena itu amalkan itu. Nah, mungkin kalau kita datangkan orang ke rumah agak susah. Nah, oleh karena itu Masya Allah saya lihat ada beberapa masjid dia punya kotak-kotak estelase gitu ya. Silakan diisi, silakan diambil. Kotaknya itu tulisannya kalau nggak salah silakan diisi, silakan diambil. Artinya silakan diisi kotak makanan ini, minuman ini, silakan diambil. Artinya siapapun boleh mengisi dan siapapun boleh mengambil. Jadi ketika hari Jumat sudah, yang mau nyumbang nasi taruh di situ, yang nyumbang minuman taruh di situ. Ya, nasi kotak, ayam geprek, macam-macam tuh, ada nasi macam-macam. Dan Masya Allah masjid yang seperti itu biasanya masjidnya penuh, jelaslah penuh ya, karena orang makanan itu ya. Kemudian insya Allah dananya banyak itu. Aneh juga itu ya, kalau para panitia itu ya, pengurus masjid itu ya, jangan pelit-pelit. Dia kalau nggak pelit-pelit kan infak orang juga, infak orang aturkan, kembalikan kepada yang pada mestinya. Maka insya Allah tuh masjid itu nggak pernah habis dananya itu. Ada satu masjid di Balikpapan, dia ngadu sama saya, Pak katanya, khotib di sini sering nggak datang Pak. Khotib di masjid ini sering nggak datang. Kata saya ini nggak lain dalam hati ini. Saya tanya, emang di sini ngasihnya berapa? 2,5. Wih, pantasan gak dia mau datang. 250.000. Sampean masjid di tengah kota ini ya. Masjidnya pakai AC, jamaahnya ada, semuanya ada. Tapi sampean pelit kali dengan dengan dana masjid. Jadi jangan salahkan kalau khatib gak mau datang. Nanti dia mikir, aduh ini ada jadwal 2 ini, saya pergi ke sana aja lah. Jangan juga, itu ustadznya tuh ndak lillahi ta'ala. Bukan begitu. Harus stabil lah. Orang mau lillahi ta'ala benar, tapi panitia masjid ini atau pengurus masjid harus paham. Dia punya anak istri, dia jauh dan sebagainya. Nah, saling memahami itu penting. Kita ini, saya terus terang, saya pribadi terkadang saya negur sama panitia pengurus masjid itu. Kalian kalau acara maulidan Isra Mi'raj ngundang penceramah dari luar, dari Jakarta atau dari mana, atau yang YouTuber yang terkenal di YouTube, dia ceramah paling-paling cuma 1 jam, isinya ketawa ketiwi, dikasih umpama 30 juta, belum lagi hotelnya, belum lagi dia akomodasi untuk pesawatnya dan sebagainya, cuma sejam. Lah gurumu di sini yang datang ngajarin kamu kebaikan, ilmu dan sebagainya, lah nggak paham. Ya apa ini manusia? Saya terkadang bilang begitu, coba
kalau umpama masjid itu ngundang maulidan 30 juta nih. 30 juta ini ngundang setiap 30 ustadz. Walaupun gak ceramah. 30 ustadz atau 20 ustadz umpama. Setiap ustadz dikasih 1 juta. 20 ustadz tampil, 20 ustadz ada, dia bawa jamaahnya masing-masing, masjid penuh, kan ya? Ustadznya senang, jamaahnya senang, yang penceramah umpama dikasih 1,5 juta atau 2 juta, semuanya ramai. Daripada cuma ngundang satu ustadz penceramah begitu, ketawa ketiwi dan selesai. Tapi kalau ngundang ustadz ada 20 ustadz, Habib umpama, dia masing-masing bawa jamaah. Saya hari malam ini masjid ini ceramah. Wah, sudah. Datang semuanya. Penuh masjid. itu harus saling mengerti lah. Nah, itu ada satu masjid, kata saya jangan salahkan ustadznya pas sampean sendiri nggak paham. Masjid di tengah kota tapi 250.000, selesai sudah. Coba ada masjid Jogorian yang di Jogja itu. Itu kalau diumumkan di hari Jumat kasnya nol, tapi jamaahnya nggak pernah berhenti. Subuh, jamaah salat subuh kayak hari Jumat, jamaah salat Jumat kayak hari raya. Kenapa? Makan gratis. Yang mau istirahat situ silakan. Sendal hilang diganti sendal yang baru, motor hilang diganti motor yang baru. Saya bilang kalau istri yang hilang Pak gimana itu? Saking makmurnya itu masjid, subhanallah. Nah, ala kulli hal ya, nanti kita sambung lagi ya. Cukup sekian, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa hari Minggu tanggal 16 Juli kami mengundang para jamaah untuk bisa berhadir di acara kami wisuda akbar santri-santri kami yang lulus. Ya. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.